keynote speaker, apa-apa yang menjadi bahan acuan kita sebagai masyarakat ya untuk mematuhi kebijakan pemerintah dan dari dinas kesehatan yang dipaparkan oleh Ibu Cantik itu pun sudah sangat sedemikian luar biasa. Tentunya itu mewakili bagi kita. Nah, saya mewakili untuk yang awam ya. Pengertian sebenarnya apa itu PPKM dan kepanjangan yang tadi sudah diberikan dari Walubi sedemikian yang sudah terucap diulang tadi oleh Pak Moderator. Saya mengulang kembali pengertian bahwa PPKM cara apa yang tertulis adalah mengenai tingkatan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Hal tersebut pada saat mana Pak Presiden Joko Widodo memberlakukan PPKM darurat di Pulau Jawa dan Bali tertanggal 3 untuk dilakukan tanggal 3 hingga 20 Juli 2021 dan pada akhirnya menginstruksikan Kementerian Dalam Negeri yang tertuang di dalam nomor 15 tahun 2021 dengan segala peraturan dan pembatasan di sana tertera mengenai level 3, level 4, mengenai areanya yang tercakup di 121 daerah kabupaten itu pun dengan mengenai pembatasan tersebut. Nah, untuk Mendagri ini sendiri tertandatangani di tanggal 2 Juli 2021. Nah, juga sebelum dengan PPKM darurat ini diberikan, kita ketahui ada PPKM mikro. Pasti juga banyak yang bertanya. Ya. Nah, PPKM mikro setelah saya menelaah di sini saya mendapatkan pengertian bahwa pengendalian penekanan di level terkecil, yakni di tingkat RT RW atau desa dan kelurahan. Oleh karenanya dibutuhkan pembentukan posko atau pos jaga di tingkat desa dan kelurahan yang melakukan 4 fungsi pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pendukung operasional penanganan COVID-19. Saya rasa ini sudah juga terurai tadi yang sebenarnya saya juga bertanya, harusnya saya mengulik, namun tadi oleh Bapak staf ahli dan juga Ibu Dinas Kesehatan sudah juga terurai. Terima kasih, semoga nanti dengan materi yang sudah terpapar dapat lebih ditelaah kembali. Lalu, secara sederhana untuk hal tersebut kan semakin dipercepat. PPKM mikro mandiri dan pada akhirnya PPKM mikro darurat. Nah, yang sekarang ini kita sedang lakukan. Nah, sesuai dengan keberadaan saat ini, dengan pembatasan yang sudah juga tercantum, ya ada perubahan dan juga ketetapan itu direvisi, ya antara lain mengenai misalnya penutupan tempat ibadah yang mana sebelumnya dikatakan bahwa tidak diperkenankan boleh berbagi pada saat saya mengikuti rakor Kementerian Agama penyuluh yang memberikan masukan bahwa dengan peraturan PPKM nomor 15 yang sedang diberlakukan, namun ada yang tidak mengikuti peraturan tersebut. Bagaimana untuk mengantisipasi hal tersebut? Nah, itu secara langsung dikatakan untuk diberikan laporan dan dapat ditindaklanjuti. Jadi peraturan ini adalah tidak main-main. Jadi kita harus mendukung. Mendukung bukan karena pemerintah mengharuskan, memaksa agar kita patuh tanpa dasar. Nah, di sini penekanan adalah dimohonkan untuk kita sebagai manusia, insan Tuhan yang beriman, kita sadar karena saat sekarang dengan mengganasnya virus COVID-19 ini sangat sungguh luar biasa. Kalau dulu kita tidak, nyawa itu sepertinya saat sekarang ini riskan sekali. Saya pun sehingga pada akhirnya menjadi cemas kalau kita melihat situasi kondisi.
Bayangkan, seperti juga yang kemarin tersampaikan oleh Gus dan tadi pendoa pertama sedemikian, langsung keluar dari hati sanubarinya, tidak secara teoritis, tidak dipraktekkan sedemikian. Namun itulah kejadian musibah sebenarnya. Maka bagaimana kita harus sadar sebagai masyarakat, sebagai warga negara Indonesia yang baik, mendukung, tidak menyalahi pimpinan kita. Kita bersama melaksanakan sedemikian rupa. Jadi bukan untuk pemerintah atau para pemimpin kita, namun untuk kita juga menjaga kesehatan. Sepakat. Untuk terlindungi dan dapat memutus mata rantai COVID-19 ini. Apalagi timbul katanya varian baru. Yang sebelumnya kita menggunakan masker, satu masker. Ini sesuai dengan prokesnya itu. Satu masker. Sekarang dihimbau double atau 2 masker itu. Dan ini sangat riskan sekali. Kalau saya melihat situasi, kondisi, keadaan. Jangankan saya mendengar di media massa, ya, di media, ya, secara medsos itu, media sosial, di kiri kanan tetangga, di saudara, kerabat, di saudara seiman, setiap hari itu mendengar bahwa sangatlah sungguh memilukan, Bu ya. Memang tidak salah. Betul. Program doa bersama dan kita berdoa dari rumah saja itu sangat dikatakan juga bahwa mari dengan kesungguhan hati kita mengetuk pintu langit dengan doa orang-orang soleha, ya, para kita insan yang sangat berbudi, yang sangat leluhur. Tuhan pasti mendengar, mengabulkan doa-doa kita.